Oke, eh, materi hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan tentang cash flow. Teman-teman sudah tahu ya, laporan arus kas, ada 3 aktivitas. Nah, itu kita akan mengulangi lagi. Ada operating activities, ada investing, ada financing. Nah, khusus yang operating, itu nanti ada 2 metode, direct and indirect. Intinya teman-teman nyari berapa kas keluar, berapa kas masuk dari ketiga aktivitas ini. Kalau aktivitas operasi itu bisa dilihat dari laporan laba rugi, ya. Semua item-item yang berhubungan dengan operasi itu ada di situ, ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat cash flow dari operating, lihat laporan laba rugi dan lihat laporan posisi keuangan bagian current asset, current liabilities. Itu biasanya, karena kegiatan operasional itu kan setahun ya. Jadi tidak panjang-panjang, jadi current asset dan current liabilities. Kalau investing itu berhubungan dengan investasi, chapter 17, ada debt investment, ada equity investment. Berhubungan pula dengan masalah aset tetap. Jadi pembelian aset tetap, ya, non current asset itu merupakan bagian dari investasi. Makanya melihatnya itu di bagian investasi dan non current asset yang lain, ya. Maksudnya aset tetap dan lain-lain. Biasanya aset tetap sama investasi itu. Jual beli yaitu masuknya ke investasi. Jual beli ini ya, jual beli investasi sama jual beli aset tetap. Itu ada di investing activities. Kalau financing pembiayaan itu adanya di liabilitas, khususnya di non current liabilities, ya, dan di equity modal, ya. Pembiayaan itu modal itu termasuk ketika kita nerbitin saham, bayar dividen. Kita bayar dividen itu masuk ke financial activities. Tapi kalau kita nerima dividen revenue masuknya kemana? Kalau kita bayar dividen, kita nerbitin saham, bayar dividen ke pemegang saham, itu masuk financial activities. Ya. Tapi kalau kita nerima dividen karena kita investasi, kita nerima dividen, itu masuknya di mana? Investing, Pak. Operating, Pak. Masuknya operating. Karena dividen revenue itu dicatat di dividen revenue itu dicatatnya di laba rugi. Income statement. Income statement. Tetapi nggak ada dividen expense itu nggak ada. Ketika kita bagi dividen, kita kan mencatatnya bukan dividen expense. Kita mencatatnya kan RE pada cash. RE, dividen payable, terus dividen payable pada cash. Nggak ada namanya dividen expense itu nggak ada. Makanya nyatetnya di financing activity equity. Tapi kalau dividen dibagi ya, dividen revenue masuk ke other income and laba rugi. Gitu ya. Nah, jadi intinya itu teman-teman. Nah ini teorinya, kalau operating itu ada kas masuk, kas keluar. Ya kas masuknya dari penjualan barang atau jasa itu kas masuk. Atau tadi kita nerima interest ya. Kita misalnya minjamin ya, minjamin. Terus dapat interest revenue gitu ya. Nah, itu masuk ke kas masuk ya. Dividen revenue juga masuk. Oke ya. Kalau kas keluar, kita bayar bunga interest expense itu masuk operating. Tapi kalau kita bayar bunganya itu masuk ke operating. Tapi kalau bayar pokoknya itu masuk financing. Oke ya. Nah, seperti itu. Ini ingat, cash itu berhubungan dengan cash. Cash flow berarti sesuatu yang transaksi yang berhubungan dengan cash. Itu yang kita cari. Yang nggak ada kita bersihkan. Makanya kita kalau operating kita harus tahu berapa yang kita bayar kepada supplier. Berarti kita beli inventory. Kita berapa yang kita keluar. Bayar gaji karyawan, bayar pajak, bayar bunga, bayar beban-beban yang lain. Nah, itu semuanya bisa dilihat dari laporan laba rugi. Ya. Nah, kalau investing, pertama dari penjualan properti. Maksudnya dari penjualan aset tetap. Kan nggak sering-sering ya. Atau dari
debt investment atau equity investment, atau kita terima pokok. Jadi ada peminjam yang melunasi pokoknya, itu masuk cash inflow, ya enggak? Atau cash outflow. Kalau cash outflow berarti yang keluar beli aset tetap, beli debt investment, beli equity investment. Kita ngasih pinjaman, ya berarti not receivable pada cash, itu kan cash keluar kan. Financing itu ya tadi jual saham, maksudnya menerbitin saham, menerbitin bonds payable, notes payable jangka panjang, itu semuanya financing. Cash outflow itu bayar dividen, bayar pokok, bukan bayar bunga yang bayar pokok. Kalau bayar bunga itu nanti masuknya ke operating. Ya sudah teman-teman, itu sebenarnya teorinya. Sekarang kita nyari hubungannya aja itu. Saran saya untuk chapter ini, chapter 22, chapter 23, itu banyak praktik. Termasuk nanti kalau misalnya untuk teorinya ya itu tadi, paling teman-teman di kolom ini, terutama yang operating ya, kan ada dua metode, ada direct, indirect. Misalnya pengaruhnya kalau increase in AR itu menambah atau mengurangi net income. Kalau indirect. Jadi indirect itu mulainya teman-teman, kalau indirect itu mulainya di net income. Jadi saya ulangi, kalau semuanya di 3 aktivitas ini kan kita mencari kas masuk, kas keluar. Tapi kalau pakai indirect, kita nggak usah nyari kas masuk, kas keluar, karena kita sudah dikasih data net income. Artinya kalau pakai indirect, net income itu kan sebenarnya kas, laba ya. Nah, laba itu dalam tanda kutip kan duit ya. Laba itu identik dengan duit cash. Untung berapa? Untung 1.000. Apakah duit semua itu 1.000? Ya ada yang enggak sih. Ya itu makanya. Kita bersihin yang enggak. Itu namanya indirect. Kita bersihin yang bukan cash. Karena kan kita tahu bahwa pendapatan itu pemasukan ya, kas masuk pendapatan, kas keluar beban. Itu kan kas keluar itu beban. Tapi enggak semua beban yang kita catat di laporan laba rugi itu berupa cash. Depresiasi kan nggak ada cash-nya. Depresiasi, amortisasi, gain loss itu nggak ada duitnya. Duitnya sudah masuk di investing. Ketika kita jual aset tetap, kan kita terima duit. Nah, terima duit itu yang masuk ke investing. Ada gain atau loss, itu masuk operating. Kan nggak ada duitnya. Yang ada duitnya sudah masuk ke investing. Seperti itu. Oke? Ja, gain loss itu juga dibersihin dari itu. Makanya kalau indirect itu mulainya dari net income, kemudian dibersihin dari unsur-unsur yang bukan cash. Contoh penjualan itu kan pemasukan, pendapatan, pemasukan. Apakah pendapatan itu semuanya bentuknya cash? Belum tentu, karena kita pakai accrual. Jadi kalau sales revenue nggak semuanya berbentuk cash. Ada sales yang berbentuk kredit. Dari mana taunya Pak ada sales kredit? Ada penambahan AR. Nah, makanya ketika ada penambahan AR, kita kurangi dari net income. Itu. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Jadi pahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita latihan. Di RPS ada 3 problem ya untuk latihan. Dua tiga dua, 234, 236. Sekarang kita belajar 232 ya. 232. Saya tadi sudah apa istilahnya membahas ini di kelas 417. Tetapi saya ulangi lagi di sini ya. Nanti filenya insya Allah saya kasih ke teman-teman filenya. File yang sudah ini. Oke. Nah, coba saya tampilin lagi.
Kita mengerjakan di Excel ya, pelan-pelan. Di Excel, nanti kita coba. Ini soal ini termasuk soal yang kompleks, karena kategorinya group work, jadi ini harus dikerjakan secara kelompok. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Soal ini menantang, kenapa? Karena banyak berhubungan dengan akun-akun yang lain. Jadi saya berharap teman-teman bisa mempelajari kira-kira ininya di mana gitu ya. Problem 232 di KESO edisi 3. Yuk kita belajar bareng-bareng. Sekarang saya tampilin soalnya. Oke. Soal ini menarik ini, soal ini bagus ini. Teman-teman bagi yang membaca soal silakan dibuka yang bukunya KESO. Nah, oke. Ini analisisnya lebih tajam ya, lebih mendalam. Kita belajar mengenai cash flow. Soalnya cukup singkat. Kita dikasih data laporan posisi keuangan. Enggak ada laporan laba rugi. Dan kita dibantu dengan 8 poin keterangan itu. Kelihatan teman-teman? Layarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, sekarang teman-teman, kalau operating, di sini diminta pakai indirect. Indirect. Berarti kalau indirect, nanti kita latihan, jadi target kita hari ini kita tahu membedakan direct dan indirect. Oke, soal ini memang didesain untuk indirect. Jadi membuat soal cash flow itu tidak bisa ngawur, nggak bisa ngarang sebenarnya. Karena harus pas ya, semuanya harus pas ketemunya, terus harus. Maka enaknya kalau bikin soal cash flow itu dari awal, dari jurnal, kemudian dari jurnal, laporan keuangan, nah itu nanti ketemu mana yang melibatkan cash itu. Nah, net income, kita mulai dari net income. Apa net income-nya di soal ini teman-teman? Jadi teman-teman fokus ke soal ya. Jadi kalau punya kunci jangan dipakai dulu kuncinya. Jadi kita fokus ke soal. Nah, kita fokus ke soal. Nah, di soal ini kan disebutkan ya. Disebutkan tentang laporan posisi keuangan. Nggak ada net income. Tapi net income bisa dicari dari mana teman-teman? Nah, net income itu bisa dicari dari perubahan retained earning. Dengan catatan asumsi retained earning itu penambahannya murni karena net income. Kan net income ditutup ke RE. Berarti kalau RE-nya bertambah berarti itulah net income. Apakah RE berkurang? Kita lihat. RE berkurang kalau ada dividen. Nah, di sini memang ada dividen yang dibayarkan ya, nomor 3, keterangan nomor 3, ada cash dividen.